Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apakah boleh menyapa yang duduk sebelah kiri dan sebelah kanan dengan sapaan seperti ini? Tuhan memberkati, dengan senyuman juga. Ya, senyuman manis ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Life in Christ is a wonderful adventure. Hidup dalam Kristus adalah sebuah pertualangan yang menakjubkan. Life in Christ is a wonderful adventure. Ini perkataan dari Santo Yohanes Paulus II. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, apakah mengikuti Yesus ini suatu pertualangan yang menakjubkan? Bagaimana sejauh ini pengalaman imannya? Menakjubkan? Senang? Ada sukacita? Amin? Yang mengalami sukacita angkat tangan. Oke, sekitar 2000-an ya. Puji Tuhan. Mengikuti Yesus adalah sebuah pertualangan yang menakjubkan. Ada sukacita. Nah, dalam Injil yang baru saja kita dengar, Tuhan Yesus memanggil para nelayan, mereka yang menangkap ikan, penjala ikan, untuk suatu pertualangan yang menakjubkan. Mereka diajak, diundang oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia akan suatu pertualangan yang luar biasa. Dan apakah pertualangan ini menakjubkan? Ya, tentu saja. Mereka, para murid, para rasul ini akan melihat banyak sekali hal-hal yang menakjubkan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Air menjadi anggur, yang lumpuh dibuat menjadi berjalan, yang sakit kusta disembuhkan dan dibersihkan, orang mati dibangkitkan, orang yang kerasukan setan dibuat menjadi sadar lagi, setan-setan diusir. Namun yang paling utama adalah undangan, ajakan Tuhan Yesus ini adalah untuk suatu misi penyelamatan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik di sini, semua dari kita diundang oleh Tuhan Yesus sama seperti para rasul, para murid pertama Tuhan Yesus untuk suatu misi yang luar biasa, misi penyelamatan. Dan inilah suatu pertolongan yang luar biasa menakjubkan. Ketika Tuhan Yesus merentangkan tangannya menebus dosa kita dengan darahnya. Misi ini menakjubkan, pertolongan ini adalah pertolongan yang menakjubkan. Mengapa? Karena kita menyaksikan cintanya Tuhan yang luar biasa. Karena kita akan menyaksikan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Cinta yang seperti ini adalah cinta yang menakjubkan. Ya, banyak sekali mukjizat, tapi yang paling luar biasa adalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan gak akan pernah ingkar janji. Bahkan saat Anda memikul salib Anda. Life in Christ is a wonderful adventure. Tapi sebelum kita menyiapkan diri kita untuk berpetualang bersama Tuhan Yesus untuk suatu misi keselamatan, satu hal penting yang harus kita siapkan: pertobatan. Pertobatan. Mengapa bertobat? Mengapa pertobatan? Kita tahu di sini Yohanes Pembaptis sudah ditangkap, ditahan, dipenjara. Tetapi sabda pertobatan ini tetap diwartakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ini yang menjadi pesan utama untuk memulai pewartaannya. Pertobatan. Yohanes Pembaptis boleh kamu tangkap, Yohanes Pembaptis boleh kamu kurung, dan kita tahu nanti suatu saat Herodes akan membunuh Yohanes Pembaptis, mencoba untuk mengkerdilkan, mencoba untuk mencekik pesan pertobatan, pesan kebenaran. Tetapi yang namanya kebenaran itu tidak mungkin bisa dipenjara. Yang namanya kebenaran itu nggak mungkin bisa ditahan. Meskipun Yohanes Pembaptis dipenjara, tetapi kebenaran tetap hadir, tetap diwartakan. Yang namanya kebenaran tetap benar. Yang namanya kebenaran nggak mungkin salah. Pertobatan. Jadi kriteria pertama untuk kita mengikuti Tuhan Yesus adalah bertobat. Kita ingat ketika Adam dan Hawa melakukan suatu dosa pelanggaran, tidak taat kepada Allah. Apa yang terjadi kepada umat manusia? Apa yang terjadi dalam sejarah manusia? Kita merasa bangga, merasa nyaman hidup dalam kubangan lumpur dosa. Kita mengira bahwa tempat tinggal kita adalah kejatuhan, dosa-dosa, lumpur dosa. Bahkan kita mengira bahwa asal dari kita adalah lumpur dosa. Kita bahkan memenuhi diri kita, menganggap bahwa identitas kita adalah dosa itu sendiri, lumpur dosa itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Mata kita tertutup. Mata kita menjadi kabur, tertutup oleh lumpur dosa ini. Karena mengapa? Karena kita sudah merasa nyaman, diam dalam kejatuhan kita, dalam kesalahan kita. Kita merasa bahwa Tuhan tidak kita perlukan. Kita merasa bahwa hidup kita ini adalah milik kita sendiri. Dan kita merasa bangga bahwa dosa itu adalah bagian dari kita. Kita salah sangka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, adik-adik, kita bukan berasal dari lumpur dosa. Kita berasal dari tanah liat yang berasal dari surga. Kita bukan hanya tanah liat yang biasa-biasa. Kita adalah tanah liat yang berasal dari surga, yang mendapatkan kehidupan dari nafas Allah sendiri. Jadi di saat kita jatuh dalam kubangan lumpur dosa, saudara-saudaraku yang terkasih, ingat, Anda bukan berasal dari kubangan lumpur dosa. Identitas sejati Anda adalah tanah liat yang dibentuk oleh Allah, oleh tangan kasih Allah, dan telah diberikan nafas kehidupan. Dan setiap dari kita adalah unik adanya. Saya sebagai seorang pribadi
ini nggak mungkin sama dan nggak mungkin ada replikanya. Meskipun ada yang punya anak kembar di sini, pasti ada bedanya. Nggak ada kesamaannya. Mengapa? Karena Tuhan telah membentuk kita masing-masing secara unik, beda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, karena istrinya itu unik, meskipun sering ngomel, cintai, sayangi, karena satu-satunya. Ibu-ibu, meskipun suaminya itu sering cemberut, sering marah-marah, cintai, ampuni. Mengapa? Karena satu-satunya unik. Amin? Amin. Tapi sulitnya mencintai ya. Justru itu. Yang membuat kita kuat adalah cinta Allah. Yang membuat kita bisa bertobat, yang membuat kita menjadi tanah yang subur adalah cinta Allah itu sendiri. Pertobatan penting. Mengapa? Ingat perkataan Tuhan Yesus, kalau kamu hendak menerima anggur yang baru, kamu harus menyiapkan apa? Kantong anggur yang baru. Dan hidup kita juga seperti itu. Jadilah kantong anggur yang baru. Mengapa? Karena kita akan menerima rahmat yang luar biasa. Dan apabila kita masih tetap menjadi diri kita yang lama, bangga dengan segala dosa-dosa kita, bangga dengan segala lumpur dosa-dosa kita, apa yang akan terjadi? Karena rahmat Allah ini luar biasa, apa yang akan terjadi kepada kita? Kita akan tercabik. Kita akan koyak. Pertobatan menjadikan kita sebagai tanah yang subur. Pertobatan memberikan tempat bagi Allah untuk bekerja, untuk mengubah kita. Dan seringkali ini yang kita pikirkan, saya nggak siap Tuhan. Saya nggak siap Tuhan untuk berubah. Mengapa? Karena saya sangat-sangat berdosa. Saya nggak pantas di hadapan-Mu Tuhan. Dan kemudian yang kita pikirkan adalah dosa kita lebih berkuasa daripada Tuhan. Bahwa dosa kita lebih besar daripada Tuhan kita. Dan hendaknya ini yang menjadi doa kita. Tuhan, ubahlah aku meskipun aku belum siap. Tuhan, ubahlah aku meskipun aku belum siap. Tuhan, ganggu aku ketika aku merasa nyaman akan keberdosaanku. Ganggu aku Tuhan. Dan bagaimana Tuhan membersihkan kita dari lumpur dosa kita? Dengan darahnya yang kudus. Dengan darahnya yang kudus, dengan cintanya Ia membersihkan kita. Mata kita yang telah tertutup karena lumpuran dosa kita, akhirnya lewat darah Kristus yang menyelamatkan kita, kita bisa melihat kebenaran. Yesus yang adalah cahaya kebenaran. Dan dengan pertobatan yang sejati, apa yang terjadi atas hidup kita? Jalan kita merupakan jalan bahagia. Karena dalam dosa, apa yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak bisa melihat. Kita nggak tahu tujuan hidup kita. Kita nggak tahu arah hidup kita. Kita sesat. Tetapi dengan pertobatan, kita melihat cahaya. Cahaya yang membuka mata kita. Bahwa jalan kita jelas, tujuan kita jelas. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang telah memberikan sinar cintanya. Tuhan Yesus yang menjadi cahaya bagi kita. Dan pertobatan yang sejati, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, membawa suatu kehidupan baru. Kita lihat, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, kepada Simon, Andreas, Yakobus dan saudaranya, "Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Kita akan diubah lebih daripada diri kita yang lama. Kita yang merasa diri kita tidak pantas karena dosa kita, tetapi dengan mengikuti Tuhan Yesus, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan kepada kita? Ia akan mengubah kita menjadi seorang yang memiliki misi yang jelas.
kehidupan kita akan memiliki misi yang jelas, karya keselamatan yang menjadi misi kita. Kita akan ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang seperti ini. Mari kita terus berdoa, meminta kepada Allah, Tuhan, ubahlah aku meskipun aku tidak siap. Tuhan, ganggu aku pada saat aku merasa nyaman akan keberdosaanku. Tuhan, jadilah terang dalam hidupku.